Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, jika kalian selalu bilang baik Bu, ya oke ya. Selalu baik anak-anak ya, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia anak-anak ya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya. Amin, kita harus banyak bersyukur anak-anak ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini Bu Umi akan menjelaskan ya, akan kita lanjutkan pembelajaran kita ya pada tema 4 ya anak-anak. Kita sudah berada di tema 4, subtema 1 ya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang Bu Umi sampaikan dan apa yang kalian simak pada hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai? Terima kasih anak-anak. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan menjelaskan ya, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat ya, kelas 5 ya, anak-anak ya. Jadi kita akan belajar tentang PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, akan Bumi sampaikan dulu materi pelajaran kita ya. Jadi materi pembelajaran ini ada di tema 4, subtema 1 ya, materi PPKN. Yang pertama adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan yang berikutnya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Baik ya anak-anak ya, sudah tidak asing anak-anak ya, pasti anak-anak sudah akan kenal gitu ya, akan tahu ruang lingkupnya yang bagaimana gitu anak-anak ya, materinya. Oke, kita bahas satu-satunya ya, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi ini ada di PB3 anak-anak ya, di PB3 subtema 1, tema 4 ya. Silakan nanti disimak. Nah, anak-anakku sekalian, hak itu adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung dirinya sendiri. Jadi itu adalah hak. Jadi tidak semua hak harus kita pakai anak-anak ya. Kan tergantung, kalau memang tidak ini ya nggak perlu dipakai gitu ya, nggak perlu di ini ya, misalnya nggak terlalu ini, semua mau dipakai nanti takutnya nggak bisa tergunakan gitu anak-anak ya. Jadi yang dibutuhkan saja. Jadi segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir anak-anak, ketika kalian lahir itu sudah punya hak ya, hak menangis, hak dipelihara, hak mendapatkan kasih sayang itu kalau di rumah ya, karena masih bayi ya anak-anak ya, dan penggunaannya tergantung dirinya sendiri. Jadi kalau masih kecil kan belum tahu haknya apa, yang jelas dia punya hak untuk hidup yang pasti itu. Nah, di dalam hak untuk hidup itu kan pasti banyak hal, misalnya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kasih sayang, dan banyak sekali ya anak-anak ya. Itulah hak. Jadi kalau anak-anak perhatikan, hak itu kata kuncinya didapatkan. Jadi mendapat, memperoleh. Itu kata kuncinya. Itu adalah hak anak-anak ya. Contohnya misalnya punya hak tubuh yang sehat, ya itu hak ya. Tapi harus apa yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya adalah kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Ya, jadi harus dilaksanakan oleh seseorang jika ingin memperoleh hak. Jadi kalau kita mau dapat hak harus melakukan kewajiban, maka kamu harus melakukan kewajiban terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau anak bayi Bu, ya kalau anak bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisanya dapat hak dulu. Nanti kalau beranjak sudah dia mengerti melaksanakan kewajiban, maka dia harus lakukan kewajiban dulu untuk memperoleh hak gitu ya anak-anak ya. Nah, contohnya misalnya kalau kita, nah misalnya tadi mau pengen tubuhnya sehat, berarti kewajibannya apa? Ya menjaga kesehatan tubuh. Ya jangan sembarangan, jajan sembarangan, makan sembarangan, nggak boleh ya. Itu kewajiban kita menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tanggung
jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sebagai balasan ya, sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah dilakukan, Jadi apa ya anak-anak ya, kalau Bumi sih lebih singkatnya sih, kalau tanggung jawab ini adalah rasanya, kalau kewajiban itu caranya gitu ya, caranya. Kalau hak itu hasilnya gitu ya. Jadi seperti itu kalau kita mau bilang. Jadi kalau misalnya kalian kewajiban kalian itu apa? Peserta didik. Kewajibannya apa? Belajar. Nah, nanti haknya apa? Mendapatkan nilai bagus gitu ya. Nah, tanggung jawabnya apa? Ya melaksanakan belajar dengan misalnya dengan tulus ya, dengan kesadaran diri gitu ya, dengan tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab lagi gitu ya. Nah, itu adalah rasanya ya. Jadi misalnya ya, karena kita tadi mau dapatkan tubuh yang sehat, berarti tanggung jawabnya apa? Makan makanan sehat gitu ya. Makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur. Maka itu tanggung jawab kita melakukan itu supaya kita mendapatkan tubuh yang sehat gitu ya. Nah, itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baik, nah berikutnya adalah hak, kewajiban, dan gotong royong sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat. Nah, jadi materi ini ada di PB 4 ya. Jadi ada di PB 4 subtema 1 tema 4 ya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Sudah pasti ya sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya misalnya kita punya hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Punya hak ya anak-anak ya. Nah, untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat itu, nah maka kita harus melakukan kewajiban anak-anak. Nah, apa kewajibannya? Ya, kewajibannya adalah kewajibannya adalah ini ya, sebagai masyarakat ya, kita membutuhkan bantuan orang lain, ya enggak? Nah, jadi kewajiban kita apa coba? Nah, jadi kewajiban kita adalah kita harus bekerja sama ya, melaksanakan kewajiban tadi yang kita kan mau dapatkan lingkungan yang bersih ya anak-anak ya. Nah, jadi kewajiban kita adalah harus melakukan kerjasama menjaga lingkungan gitu anak-anak ya. Supaya apa? Supaya lingkungan tadi itu ya, misalnya ini gotong royong misalnya anak ya. Kalau lingkungan bersih kan gotong royong, kerja bakti misalnya. Berarti kan kita bersama masyarakat ini melaksanakan kewajiban ya. Nah, pelaksanaan gotong royong itu ya, itu merupakan wujud anak-anak ya, merupakan rasa tanggung jawab kita nih. Nah, setelah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, nah nanti kita akan mendapatkan hak kita. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Umi, kewajiban itu adalah kegiatannya. Kewajiban itu kegiatannya. Lalu tanggung jawab itu adalah cara atau rasanya. Ya, cara atau rasanya. Caranya bagaimana? Jadi kewajiban itu kegiatannya, kemudian misalnya melaksanakan gotong royong. Nah, tanggung jawabnya ya caranya bagaimana? Caranya mengikuti misalnya mengangkat sampah. Cara atau rasanya ya. Kemudian kalau hak itu adalah hasilnya. Hak itu adalah hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi membedakan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Ya, jadi kewajiban, hak, dan tanggung jawab di masyarakat ya, ini yang kita bahas ya anak-anak ya. Oke. Nah, jadi contohnya apa? Jadi contoh pelaksanaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat, contohnya adalah gotong royong ya. Nah, ini adalah contoh gotong royong. Banyak sekali ya anak-anak ya, gotong royong apapun ya. Nah, jadi haknya apa nih haknya? Ya, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat tadi yang Bumi sampaikan. Lalu kewajibannya apa? Nah, kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah kegiatannya ya. Lalu tanggung jawabnya adalah ya tadi cara atau rasa. Caranya gimana? Melaksanakan ya gotong royong dengan penuh tanggung jawab. Nah, rasanya itu ya, cara atau rasanya. Oke. Anak-anak pasti paham ya, pasti akan bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, kita berikutnya ya. Nah, sekarang hak, kewajiban di lingkungan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Anak-anak ini ada di pembelajaran 6 ya, anak-anak boleh buka bukunya. Apalagi yang sudah punya buku pena, anak-anak boleh ya.
tapi tetap dibuka ya temanya sebagai sebagai apa namanya, eee, lebih memperbanyak wawasan kita ya. Oke, nah ini adalah anak-anak sering ya kalau kita alhamdulillah sekarang kita walaupun masih terbatas ya, pembelajaran tatap mukanya tapi, sudah mengingat kembali ya rasanya kalau kita mau bersihkan kelas ya gitu anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh, pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Haknya apa sih? Ya kalau kita sudah nyapu, bersihkan, menikmati lingkungan yang bersih dan indah, ini haknya ya gitu ya, ini haknya. Lalu, apa kewajibannya? Kewajibannya adalah melaksanakan, kerja bakti dan piket kelas. Ini kewajiban kegiatannya anak-anak ya. Lalu apa cara atau rasanya? Maka caranya adalah mengikuti kerja bakti dan piket kelas ya, mengikuti ya, mengikuti. Jadi gitu ya, lakukan gitu ya. Nah, ini adalah pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Ada lagi ya anak-anak, misalnya ini. Ini kalau dilihat ini sedang apa ini? Sedang melaksanakan ujian misalnya ya. Lalu haknya apa? Ya, haknya memperoleh nilai bagus saat ujian ya. Haknya memperoleh bagus saat ujian atau haknya mendapatkan ketenangan misalnya gitu ya. Kemudian kewajibannya apa kalau pengen haknya dapat nilai bagus saat ujian? Kewajibannya ya belajar anak-anak ya. Jadi kalau mau dapat hak yang ini ya kewajibannya harus belajar. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Ya tanggung jawabnya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh gitu anak-anak ya. Jadi dengan rajin dan sungguh-sungguh. Ini adalah kegiatan salah satu contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Oke. Nah, lagi ya anak-anak misalnya seperti ini. Nah, misalnya haknya apa yang dimau? Misalnya maunya belajar di kelas dengan tenang. Nah, kalau kita mau belajar di kelas dengan tenang, apa kewajiban yang harus kita lakukan? Ya, maka menjaga ketertiban dan ketenangan anak-anak ya. Menjaga ketertiban dan ketenangan. Lalu apa tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawabnya tidak membuat kegaduhan di kelas. Gitu ya. Tanggung jawab. Ya, jadi nggak boleh ribut ya. Jadi sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil atau hak yang kita inginkan. Nah, itu. Ini adalah pembelajaran PPKN anak-anak ya, materi hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab di sekolah. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran PPKN tema 4, subtema 1. Baik. Hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.